Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prediksi penilaian akhir tahun kelas 7 semester 2. Di video ini ada 40 soal yang akan kita bahas. Untuk soal pertama, di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3:5 adalah. Nah, cara menjawabnya adalah kita tes jawaban yang pertama, yang A, 18 cm berbanding 3 desimeter, berarti sama dengan 18 cm banding 3 desimeter. Desimeter ini satuannya kita ganti ke cm biar sama. Desi ke senti berarti dikali 10, berarti 3 dikali 10 30 cm. Nah, kalau satuannya sudah sama, berarti cm nih kita coret. 18 dengan 30 sama-sama kita bagi 6. 18 bagi 6 dapat 3. 30 kita bagi 6 didapat 5. Nah, kita lihat jawabannya. Di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3/5. Nah, ini sudah 3/5, berarti jawabannya A. Berarti untuk nomor 1 sudah terjawab, berarti jawabannya A. Berarti untuk B, C, dan D nggak usah kita cari lagi karena jawaban A sudah benar. Tapi kalau seandainya jawaban A masih salah, umpama di sini jawaban kita cari 3/6, berarti kita cari B. Nah, cari C, cari D, mana di antara itu yang benar. Tapi kalau sudah dapat yang A benar, berarti B, C, D nggak usah kita cari lagi. Soal nomor 2, perbandingan banyak uang Ani dan Budi adalah 5/9. Nah, kita buat Ani berbanding Budi sama dengan 5/9. Jika jumlah uang mereka 700.000, maka selisih uang mereka adalah. Nah, ditanyakan selisih uang mereka. Berarti selisihnya, berarti selisih perbandingan kita cari 9 dikurang 5. 9 dikurang 5. Nah, kalau selisih berarti yang besar dan yang kecil kita kurangi. Kita lihat yang diketahui. Jika jumlah uang mereka 700.000, berarti jumlah, berarti 5 dengan 9 kita tambahkan. Nah, karena yang diketahui jumlah, berarti yang jumlah kita pembaginya dikali 700.000. Ingat, maka selisih uang mereka. Tetapi kalau ditanya berapa uang Ani, berarti A di sini. Ani sama dengan Ani kita pakai yang kali 5 per. Kalau jumlahnya tetap sama diketahui jumlah, berarti 5 tambah 9 ya. Kalau uang Budi juga begitu, 9 per 5 tambah 9 karena diketahui jika jumlah yang diketahui. Tapi kalau ditanya adalah selisih, berarti selisih kita buat 9 dikurang 5 per jumlah uangnya 5 tambah 9 dikali 700.000. 9 dikurang 5 dapat 4. 5 ditambah 9 14 kali 700.000. Nah, sama dengan 4 dikali 7 28. Kita tambah nolnya 1 2 3 4 5 per 14. Nah, 28 kita bagi 14 didapat 2. Tambah nolnya 1 2 3 4 5. Nah, berarti jawabannya B.
Masuk kita ke soal yang ketiga. Jarak dua kota pada sebuah peta 6 cm, sedangkan jarak sebenarnya kedua kota itu 120 km, maka skala peta tersebut adalah. Cara mencari skala sama dengan jarak pada peta kita bagi dengan jarak sebenarnya. T sama dengan jarak pada peta 6 cm dibagi jarak sebenarnya 120 km sama dengan 6 cm kita bagi, kita ganti satuan kilometer itu ke senti ya. Nah, untuk membuat kilometer ya, ingat kita buat tangganya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, dari kilometer ke sentimeter tangganya turun, kita hitung 1 2 3 4 5, berarti dikali nolnya 5, berarti kali 100.000. Berarti nolnya yang 5, berarti dikali 100.000, berarti 120 km ini kita kali 100.000 untuk menjadi ke sentimeter. Nah, karena ini sudah sentimeter sama sentimeter, kita coret. T sama dengan 6/12 kali 1 12 tambah nolnya 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 T 12 juta. Nah, 6 dengan 12 juta ini sama-sama bagi 6 biar hasil di atasnya 1 ya. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 dapat 2, tambah nolnya 6. Nah, berarti jawabannya adalah 1/2 juta. Jadi jawabannya adalah D. Masuk kita ke soal nomor 4. Sebuah peta dibuat dengan skala 1/200.000. Jika jarak kota X dan Y pada peta 3 cm, maka jarak sebenarnya kota X dan Y adalah. Jarak sebenarnya T, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta ya, rumusnya kita sambung ke sini saja. Jarak pada peta kita kali skala. Nah, sama dengan jarak pada peta itu 3 cm kali skala. Skala kita pakai yang 1 bandingnya, nggak usah kita pakai, berarti 1.200.000. 1.200.000. Nah, sama dengan 3 kita kalikan dengan 12, berarti 36. Kita tambah saja nolnya tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5 cm satuannya. Nah, jawabannya dalam kilometer, berarti senti ke kilometer kita bagi 100.000. Nah,
Jadi jawabannya adalah cara mudah membagi dengan 100.000, kita hilangkan saja nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 kita hilangkan. 1, 2, 3, 4, 5 pas. Nah, berarti jawabannya adalah ini habis nolnya langsung ya. Untuk cara cepat pembagian berarti 3.600.000 kita bagi 100.000 udah dapat 36 satuannya kilometer. Berarti jawabannya adalah B. Jadi dari senti ke kilometer kita bagi 100.000. Soal kelima, banyak sepatu 30, waktu pengerjaannya 12 hari. Menunjukkan waktu yang dibutuhkan seorang perajin untuk membuat sepatu. Maka untuk membuat 45 pasang sepatu diperlukan waktu berapa hari? Nah, semakin banyak sepatu yang kita buat tentu harinya semakin banyak juga ya. Jadi ini perbandingan yang senilai. Berarti jawabannya sudah pasti lebih dari 12 nanti karena banyak pasangnya 45. Berarti jawabannya antara B, C dan D ya. Berarti cara menjawabnya, maka banyak membuat 45 pasang sepatu adalah perbandingan senilai kita buat ya. Kita anggap ini X, berarti X per 45, boleh seperti itu, X per 45 sama dengan, nah karena senilai langsung saja 12 per 30. Berarti dari bawah ini kita pakai ya, X per 45 sama dengan 12 per 30. Kita kali silang, X kali 30 berarti 30X sama dengan 45 kita kalikan dengan 12. Berarti 30X sama dengan 45 dikali 12. Kita cari 45 dikali 12. 2 kali 5 10, 1 8 9, 1 kali 5 5, 1 kali 4 4, tambahkan 540 buat 540. Berarti X sama dengan 540 per, karena ini kan 30 kali X, pindah ruas menjadi bagi 30. Oke, X sama dengan 540 kita bagi 30, berarti 0 bisa kita coret karena di atas ada 1, bawah ada 1. 54 kita bagi 3, 54 kita bagi 3 dapat 1, 1 kali 3 3, kurangkan 24 berarti dapat 8, 8 kali 3 24. Jadi jawabannya 18. Jadi opsinya C. Soal ke-6, sebuah proyek dikerjakan oleh 16 orang selesai dalam waktu 21 hari ya. 16 orang selesai 21 hari. Supaya proyek selesai dalam 12 hari, maka banyak pekerja yang perlu ditambahkan adalah, berarti 12 hari berapa pekerjaannya nanti. Nah, ini perbandingan berbalik nilai karena semakin cepat pekerjaannya berarti tentu orang harus semakin banyak kita tambah ya. Begitu juga kalau sedikit orangnya tentu pekerjaannya, kalau umpamanya pekerjaannya sedikit tentu harinya lebih banyak ya. Jadi perbandingan berbalik nilai ini, kalau berbalik nilai boleh seperti ini kita buat cara cepatnya, X per 16 sama dengan, jangan 12 per 21 kita buat, berarti 21 per 12 berbalik nilai ya.
berbeda dengan soal nomor 5 tadi. Baru kita kali silang, X kali 12 berarti 12X sama dengan 16 kali 21. Jadi 12X sama dengan 16 kali 21, kita cari 21 kali 16, 6, 12, 1, 2. Oke, 6, 3, 336. Jadi X sama dengan 336 per 12 ya. 12 kita pindah ruas, berarti X sama dengan 336 kita bagi 12, berarti 1 kali 12 2 ya. 2 kali 12 24, kita kurangkan 33 kurang 4, 24, berarti dapat 9, 96 berarti 8 kali 12 96, berarti 28. Berarti untuk 12 hari pekerjanya 28 orang. Berarti berapa orang yang ditambahkan? Berarti 28 kita kurangi 16, berarti yang ditambahkannya itu ya, yang ditambahkan ya, yang ditambahkan sama dengan 28 kita kurang 16 orang tadi, berarti jawabannya adalah 12. Jadi opsinya adalah D. Soal nomor 7. Suatu rumah dikerjakan oleh 10 pekerja dan selesai selama 12 hari. 10 orang pekerja selesai selama 12 hari. Apabila dikerjakan 15 pekerja, lama penyelesaiannya adalah berapa hari? Nah, semakin banyak orangnya tentu harinya semakin cepat. Berarti di bawah 12 hari jawabannya, opsinya nanti. Berarti antara A, B, dan C. Coba kita tes. Berarti ini kita anggap X per 12, X per 12. Karena ini berbalik nilai, jangan juga dari 15 per 10 kita balik. Berarti 10 per 15. 10 per 15. Nah, kita kali silang, X kali 15, 15X, 12 kali 10, berarti 120 nih nanti. 120, berarti X sama dengan 120, kita bagi 15. Berarti X sama dengan 120 bagi 15, 8. Berarti banyak harinya 8, berarti opsinya A. Sebuah kereta api berjalan selama 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak yang sama dalam waktu 5 jam, maka kecepatan rata-rata ya kita buat kalau 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. 60 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak yang sama dalam waktu 5 jam. Nah, kalau ini apakah senilai atau berbalik nilai? Nah, kita analisa nih, kereta api itu kalau semakin cepat dia tentu waktunya semakin sedikit ya. Nah, umpamanya kalau 60 kecepatannya 60 km per jam, berarti dia 4 jam. Nah, kita tambah kecepatannya harus besar, berarti waktunya harus sedikit nanti. Nah, karena waktunya banyak, berarti sudah pasti dia lebih
lambat nanti jawabannya ya. Nah, ini berbalik nilai ya. Semakin sedikit waktunya semakin cepat ya. Semakin banyak waktunya tentu kecepatannya semakin lambat. Berarti berbalik nilai. Kita buat X per 60. X per 60 sama dengan jangan 5 per 4 kita buat, berarti 4 per 5. Jadi kita kali silang, 5 kali X 5X, 4 kali 60. Jadi 5X sama dengan 4 kali 6 24, tambah nolnya 1 240. Berarti X sama dengan 240, kita bagi 5. Berapa 240 bagi 5? Jadi kita cari 240 kita bagi 5 dapat 4 kali 5 20, 4 40 berarti 8 kali 5 40 berarti 48. Berarti sudah pasti kecepatannya nanti 48 km per jam, berarti opsinya B. Nomor 9, dalam perdagangan pernyataan berikut yang benar adalah: untung harga penjualan kita tambah harga pembelian. Berarti salah ya. Kalau untung itu berarti harga jual kita kurang harga beli. Rugi berarti harga beli kita kurang harga jual. Yang umpama kita rugi 10.000, kita beli 100.000, kita jual 90, berarti jawabannya B. Yang C pasti salah. Coba kita tes. Harga beli, harga jual dikurang rugi ya. Kita jual 10.000, rugi kita umpamanya 1.000, berarti salah ya. Berarti kalau harga beli itu seharusnya harga jual kita tambah dengan rugi ya. Kita rugi 1.000 umpamanya, kita jual 9.000, berarti kita beli waktu itu adalah 10.000 ya. Jadi yang seharusnya adalah harga jual ditambah rugi, harus ditambah seharusnya. Kalau yang D, harga jual harga beli kita kurang untung, salah ya. Seharusnya kita tambah. Kita beli umpamanya 10.000, untung 1.000, berarti harga jualnya 11.000, berarti harus ditambah. Berarti yang pas jawabannya adalah B. Rugi itu harga beli kita kurang harga jual. Masuk kita ke soal nomor 10. Paman membeli sepeda motor bekas dengan harga 3 juta. Sepeda motor itu diperbaiki dengan biaya 500.000. Kemudian dijual 4.200.000, besar persentase keuntungan. Berarti dibeli 3 juta, kemudian kita perbaiki 500, berarti modalnya 3.500.000 itu. Berarti kita tambahkan ya. Berarti harga beli kita itu adalah 3.500.000. Harga jual 4.200.000. Besar persentase untung. Berapa untung kita beli ini, dijual sebanyak ini, berarti untung sama dengan 4.200.000 kita kurang 3.500.000, berarti kita sudah beruntung 700.000 ya. Jadi 4.200.000 kita kurang 3.500.000, jadi kita sudah beruntung 700.000. Nah, pertanyaannya berapa persentase keuntungannya? Berarti persen untung sama dengan untung kita bagi harga beli
kali 100%. Jadi sama dengan untung kita 700.000, harga belinya 3.500.000, dikali dengan 100%. Nah, caranya berarti cara cepatnya coret 03 atas bawah 3. Nah, ini juga bisa, nolnya masih ada di atas 2 bawah 2, berarti bisa kita coret. Nah, di atas 2 bawah 2 berarti 7 dengan 35 sama-sama kita bagi 7. Ini kita bagi 7 dapat 1, 35 kita bagi 7 dapat 5. Berarti dapat 1 kali 100% per 5. Berapa 100 dibagi 5? Berarti 20%. Jadi optionnya adalah C. Cici menabungkan uangnya di bank sebesar 2.400.000. Setelah beberapa waktu, uangnya menjadi 2.496.000. Jika bank memberikan bunga sebesar 8% per tahun, lamanya Ani menabung adalah, berarti kita cari bunga dulu. Bunganya sama dengan, berarti 2.496.000 kita kurangi 2.400.000, didapat 96.000. Jika bank memberikan bunga sebesar 8% per tahun, berarti kita cari bunga 1 bulan. Bunga 1 bulan berarti sama dengan 8%, berarti 8 per 100 kali, karena di sini per tahun kita buat ke bulan, berarti 1 per 12. Nah, datang 12 itu 1 tahun kan 12 bulan, berarti kali 1 per 12. Kita kalikan modal pertamanya itu 2.400.000. 2.400.000. Nah, 2.400.000. Nah, cara paling mudah 24 kita bagi 12, ini kebetulan bisa 24 kita bagi 12 didapat 2, berarti 200.000 nih ya. 2.400.000 kita bagi 12 dapat 200.000. Nah, baru kita kalikan 8 kali 2 berarti 16, tambah nolnya tuh 2, 3, 4, 5. Jadi 1.600.000 kita bagi dengan 100. Nah, membagi dengan 100 mudah saja, berarti coret 0 bawah 2, atas juga 2, berarti jawabannya 16.000. Itu bunga 1 bulan. Nah, pertanyaannya, berapa lama Ani menabung? Nah, karena total bunganya 96.000, padahal bunga 1 bulan 16.000, berarti cara mencari lamanya, lama menabung itu sama dengan bunga itu kita bagi dengan bunga 1 bulan, berarti 96.000 kita bagi dengan 16.000, berarti coret nolnya atas 3 bawah 3. 96 bagi 16 berarti 6, jadi sama dengan 6, berarti optionnya adalah A, 6 bulan, berarti A optionnya.